Halo teman-teman, semoga Anda sekeluarga berada dalam kondisi yang sehat dimanapun Anda berada. Saat video ini dibuat, kita sedang menghadapi gelombang 3 virus COVID-19, yaitu gelombang Omicron. Pemerintah baru saja menaikkan status menjadi PPKM level 3. Tidak menutup kemungkinan akan kembali naik menjadi PPKM level 4. Tentunya hal ini sangat berpengaruh pada usaha kita, terutama pada arus kas atau cash flow pada perusahaan. Mau tahu bagaimana cara atau strategi melakukan efisiensi cash flow pada saat PPKM dan pandemi? Perkenalkan, nama saya adalah Giovanni dan hari ini kita akan membahas beberapa strategi efisiensi cash flow pada saat pandemi dan PPKM. Untuk mengawalinya, tentu kita harus menganalisa terlebih dahulu apa saja sih dampak COVID-19 pada operasional bisnis. Dampak yang pertama tentu dirasakan oleh konsumen kita. Dengan adanya PPKM level 3, orang-orang yang tadinya tidak pernah belanja online, tentunya sekarang menjadi berbelanja secara online. Belum lagi perubahan terhadap tipe barang atau jenis barang yang mereka konsumsi. Karena saat PPKM, cash flow personal pun pasti terpengaruh, sehingga mereka pasti akan mendahulukan pembelanjaan terkait dengan barang-barang esensial, apalagi yang terkait dengan penyakit corona atau COVID-19 yang sedang melanda kita. Dampak kedua juga pasti akan dirasakan oleh supplier kita, sehingga menimbulkan resiko supply chain kita atau aliran barang kita menjadi terhambat. Saat supplier kita mengalami dampak akibat COVID-19, bisa jadi ketersediaan bahan baku atau komponen produksi juga berkurang. Kalau itu terjadi, maka harga barang atau harga modal kita bisa lebih tinggi. Oleh sebab itu, mungkin kita harus konfirmasi kepada pihak supplier misalnya, untuk mengetahui apakah dampak pada COVID-19 ini mempengaruhi harga modal mereka, atau kalau memang mereka tidak bisa memproduksi dan tidak bisa menyediakan bahan baku bagi kita, mungkin kita harus mencari supplier alternatif. Hal yang ketiga juga yang harus kita perhatikan tentunya adalah apa saja peraturan pemerintah yang berubah. Misalnya, masih adakah insentif perpajakan dan keringanan kredit bagi UMKM? Atau pada PPKM level 3 ini, sebenarnya berapa persen kapasitas yang masih boleh diizinkan oleh pemerintah? Atau sektor apa saja yang masih boleh operasional? Tentu kita jangan sampai tertinggal apabila ada update dalam peraturan pemerintah yang terbaru. Dampak yang keempat tentunya akan dirasakan langsung oleh organisasional atau perusahaan kita. Jam kerja dan operasional karyawan dalam perusahaan pasti harus berubah mengikuti dengan peraturan PPKM yang terbaru. Serta seperti kita bahas di awal, arus kas perusahaan juga pasti akan terpengaruh. Kita harus lebih akurat dalam memprediksi, menghitung, memperbanyak kas masuk hingga memperketat kas keluar. Karena kalau ada kesalahan perhitungan, dampaknya akan cukup berpengaruh pada operasional usaha kita. Dan dalam menanggapi atau menyingkapi masalah yang terjadi, kita harus mengambil keputusan yang sesuai terkait kegiatan operasional yang terkena dampak. Contoh kasusnya adalah terhadap karyawan misalnya. Apakah kebijakan yang diambil sudah sesuai dengan kondisi saat ini? Contohnya jam kerjanya, WFH, hingga keamanan bagi karyawan yang masuk kantor. Contoh-contoh tindakan yang bisa kita lakukan terkait dengan kebijakan terhadap karyawan adalah mencoba merevaluasi bisnis model dan kebutuhan sumber daya karyawan sehingga sesuai dengan kondisi operasional perusahaan. Contoh yang berikutnya adalah memonitor problem operasional yang terjadi akibat penyesuaian kerja. Kalau memang ada, tentunya kita harus cari solusinya dari masalah-masalah tersebut. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk memetakan pekerja yang idle, jadi pekerja yang saat ini sedang tidak full operasional, untuk dapat memenuhi kebutuhan operasional secara WFH. Karena sekali lagi, dalam PPKM level 3 ini, tidak semua jenis usaha boleh operasional secara full. Contoh kasus berikutnya adalah terhadap supply chain. Jadi apakah rantai pasok saya mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan dan apakah ada peningkatan harga? Contoh tindakan yang bisa kita lakukan adalah kita harus mencoba membuat forecast penjualan atau kebutuhan dari pelanggan
perkiraan penjualan untuk periode 3-6 bulan ke depan, dan lihat ketersediaan barang kita. Jangan lupa konfirmasikan kepada supplier utama Anda tentang dampak COVID-19 terhadap operasional mereka. Bisa jadi mereka juga membatasi operasional atau mengubah jam kerja. Dan yang terakhir, lakukanlah stock opnam seluruh persediaan barang, terutama untuk ketersediaan barang yang sifatnya fast moving. Jadi sekali lagi, tujuan utama kita adalah memperbanyak cash flow. Artinya jangan sampai kita kehilangan atau tidak memiliki barang yang paling laku dijual. Berikutnya adalah terkait dengan pelanggan. Bagaimana cara saya untuk tetap menjalin hubungan dengan pelanggan saya? Dan bagaimana agar pelanggan saya merasa aman dan nyaman untuk bertransaksi dengan saya? Contohnya misalnya, tawarkan kemudahan bagi pelanggan Anda. Lalu jangan lupa perlihatkan komitmen Anda terhadap perlindungan kesehatan bagi karyawan yang memproses penjualan atau order. Bisa aja mungkin dalam sosial media Anda tampilkan di mana karyawan Anda full masker, lalu mungkin dengan face shield dan menyemprotkan disinfektan. Hingga jangan lupa perbanyak jalur komunikasi tentang perubahan jam kerja, kegiatan operasional, hingga program marketing yang Anda lakukan dengan pelanggan Anda. Saat kita melakukan efisiensi pekerjaan atau operasional, tentunya ada beberapa dampak juga yang harus kita perhatikan terkait dengan pengaturan karyawan atau sumber daya manusianya. Hal pertama yang kita harus ingat adalah ada beberapa kekhawatiran bagi karyawan yang tidak WFH. Merasa tidak adil, harus tetap bekerja di mana ada karyawan lain yang WFH atau kerja dari rumah. Mereka juga khawatir atas keselamatan kerja mereka, potensi tertular penyakit menjadi lebih besar. Merasa tidak bernilai karena berpikir bahwa perusahaan tidak memprioritaskan keselamatan karyawan, atau bahkan takut dianggap pembawa penyakit. Kekhawatiran akan diisolasikan oleh keluarga hingga warga sekitar. Hal ini membuat kinerja karyawan tidak efektif saat WFH. Yang pertama adalah batas antara kerja atau tidak bekerja yang blur saat WFH. Selain itu, ada kecemasan terhadap kondisi perusahaan atas pandemi yang terjadi, di mana apakah perusahaan bisa survive atau tidak, hingga mungkin cara komunikasi yang tidak efektif atau tidak sesuai saat melakukan WFH. Dari beberapa hal tersebut, ada 4 hal yang kita harus perhatikan agar WFH bisa berjalan dengan efektif. Yang pertama, terkait dengan people-nya atau karyawannya. Komunikasikan kondisi dan kebijakan yang diambil perusahaan kepada seluruh karyawan. Lalu, sampaikan tujuan dan objektif serta struktur pengambilan keputusan yang jelas. Jangan lupa definisikan alur kerja atau workflow yang jelas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing karyawan, hingga sediakan teknologi yang dibutuhkan untuk WFH. Misalnya, ada beberapa karyawan kita bagian yang esensial namun tidak memiliki jaringan internet yang baik. Bisa jadi kita bisa subsidi mereka dengan langganan internet sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih maksimal. Terkait pengaturan sumber daya arus kas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah prinsip 3P terkait penjualan. Yang pertama adalah produk. Fokus pada ketersediaan dan penjualan produk utama dengan demand yang tertinggi. Jangan lupa kalkulasi ulang agar harga lebih terjangkau dan lakukan banding promo. Dan P yang ketiga adalah promotion. Jadikan seluruh karyawan dan manajemen sebagai sales force atau tenaga penjualan. Tentunya kita tahu ada beberapa bagian mungkin yang tidak operasional secara full dalam WFH ini. Arahkan mereka menjadi tenaga penjualan. Prinsip 3P terkait uang masuk. Yang pertama adalah perhitungkan seberapa banyak kebutuhan perusahaan agar bisa berjalan selama 3 hingga 4 bulan ke depan. Bandingkan antara fixed cost dengan perkiraan penjualan atau penurunan penjualan saat pandemi. Perbanyak atau tambahkan kegiatan yang bisa menambah uang masuk, walaupun mungkin akhirnya malah rugi ya. Dalam arti misalnya, teman-teman bisa menjual voucher sehingga uangnya masuk sekarang, tapi vouchernya dipakai saat tidak PPKM. Dan yang terakhir adalah percepat. Buatlah termin pembayaran yang lebih pendek, lakukan penagihan dengan lebih aktif, dan berlakukan sistem uang muka. Berikutnya adalah prinsip 3P terkait uang keluar. Yang pertama adalah perketat. Double check kembali pengeluaran yang harus dibayarkan.
Lalu perpanjang atau negosiasi ulang termin pembayaran kepada pihak ketiga, dan perkecil, misalnya beli inventory dengan lebih dikit atau secukupnya. Downgrade paket internet kantor, karena mungkin selama WFH internet kantor tidak perlu kapasitas yang terlalu tinggi. Lalu coba cari lagi vendor yang harganya lebih murah. Pada prinsipnya, jangan pernah mengorbankan kualitas atau nilai yang kita berikan kepada customer kita untuk melakukan penghematan. Kita tetap harus memberikan barang dengan kualitas terbaik atau standar kualitas kita kepada customer, karena saat kita mengurangi nilai atau saat kita mengurangi apa yang kita deliver, maka trust mereka juga akan berkurang. Tentu dampaknya akan semakin buruk pada perusahaan kita. Poin kedua juga harus diingat saat kita melakukan efisiensi adalah jangan melakukan efisiensi dari marketing. Memang marketing harus kita evaluasi, tapi pada prinsipnya jangan lupa bahwa saat pandemi ini cash flow is king. Kita harus mencari sebanyak mungkin arus kas masuk. Oleh sebab itu, jangan kendorkan atau jangan turunkan usaha kita melakukan marketing atau sales. Untuk mempercepat arus kas masuk, ada beberapa ide promosi penjualan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah voucher diskon yang dapat digunakan pada saat kondisi kembali normal. Misalnya, kita menjual voucher senilai 10.000 seharga Rp7.000 gitu ya, atau kita bisa jual voucher diskon 10% yang berlaku pada saat selesai pandemi atau selesai PPKM, sehingga uang kasnya sudah bisa kita terima walaupun di kemudian hari mungkin kita akan sedikit menanggung kerugian. Tapi jangan lupa saat kondisi sudah kembali normal, diharapkan arus kas kita atau penjualan kita kembali lebih tinggi. Ide promosi yang kedua adalah memberikan priority booking, terutama untuk perusahaan di bidang jasa. Seperti misalnya usaha Bapak Ibu di bidang salon. Tentunya saat PPKM mungkin sedikit orang yang mau datang ke salon. Tapi kita bisa jual voucher priority, di mana saat PPKM sudah dicabut, customer mau melakukan booking, mereka akan selalu mendapatkan tempat atau mereka akan didahulukan. Berikutnya adalah tawaran untuk melakukan free upgrade atau upsize, atau mungkin salah satunya adalah free ongkir gitu ya, terutama untuk di bidang jasa dan F&B. Jadi kalau untuk kafe dan restoran kan masih boleh proporsional walaupun kapasitasnya diturunkan. Namun dengan misalnya kita menawarkan free ongkir bagi radius 5 km dari kafe atau restoran kita, setidaknya mungkin perumahan di sekitar bisa kita layani. Dan yang terakhir, kita bisa memberikan gimmick atau free item yang didapatkan pada saat kondisi kembali normal. Jadi penjualannya dilakukan sekarang, mereka dapat voucher untuk ditukarkan dengan suatu barang tertentu. Belum tentu barangnya kita, dalam arti belum tentu barang utama yang kita jual, bisa aja sekedar gimmick. Namun yang pasti dengan melakukan hal ini, kita bisa mempercepat arus kas masuk dan sedikit menunda arus kas keluarnya. Untuk memperketat pengeluaran, ada beberapa hal juga yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah efisiensi gaji karyawan. Lalu pertimbangkan juga untuk menutup kantor, karena saat kita menutup kantor bisa jadi biaya listrik lebih rendah, biaya internet juga lebih rendah, dan lain sebagainya. Kaji kembali harga bahan baku produksi. Cari alternatif packaging yang lebih murah. Hapus biaya perjalanan dinas. Tentunya karena ada PPKM ini juga mungkin akan sulit untuk melakukan perjalanan dinas. Lakukan barter produk dan jasa dengan bisnis lainnya. Dengan melakukan barter produk dan jasa, kita bisa memperbanyak penawaran atau memperbanyak gimmick dan free kepada customer kita, sehingga mungkin kita bisa mengurangi biaya marketing kita. Potong biaya TV berbayar, terutama bagi teman-teman yang membuka restoran atau kafe. Karena pada saat pandemi ini atau PPKM ini mungkin sedikit orang yang datang untuk dine-in, sehingga kita tidak perlu menampilkan TV yang berbayar. Jangan lupa cek lagi biaya internet, karena bisa jadi selama WFH kita bisa turunkan kapasitasnya sehingga kita membayar bulanannya lebih murah. Dan coba review biaya langganan bulanan lainnya. Apakah kita ada langganan bulanan yang bisa kita potong atau tidak perlu kita keluarkan di saat pandemi ini. Tunda perekrutan karyawan. Tentunya saat ada karyawan baru, maka fixed cost kita akan bertambah. Jadi coba kita maksimalkan dulu karyawan yang sudah ada dalam perusahaan kita sekarang.
tunda pembelian ke supplier untuk produk slow moving, karena produk slow moving ini tentunya juga tidak terlalu memiliki dampak keuangan yang bagus ya bagi kita, karena di saat ini kita harus menjaga uang yang kita ada atau miliki di dalam perusahaan dapat kita putar secara efektif, tunda penambahan inventaris dan peralatan, dan tunda pengembangan bisnis yang belum pasti. Ada sebuah cara yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan arus kas masuk, dan saya rasa banyak orang belum mengetahui cara ini. Cara ini kita sebut dengan nama anjak piutang. Apa sih anjak piutang itu? Anjak piutang adalah suatu transaksi keuangan di mana sebuah perusahaan menjual piutangnya dan memberikan sejumlah diskon kepada perusahaan yang memberikan pendanaan. Hal ini berbeda dengan pinjaman bank, karena yang pertama, nilai yang diberikan dari anjak piutang tergantung pada nilai piutang itu sendiri, bukan kelayakan kredit usaha. Misalnya, kita memiliki piutang, customer kita belum bayar senilai 100 juta rupiah. Piutang itulah yang akan kita jual kepada pihak pendanaan. Jadi, yang dilihat atau besaran yang akan kita terima tentunya tergantung dari berapa banyak piutang yang kita miliki. Memang kalau kita lihat, piutang yang dibeli oleh pendanaan ini akan mendapatkan sejumlah diskon. Tapi jangan lupa bahwa yang kita incar adalah mempercepat arus kas masuk. Karena semakin banyak arus kas yang kita pegang, semakin sustain perusahaan kita di masa PPKM ini. Perbedaan dengan pinjaman bank yang kedua adalah anjak piutang bukanlah suatu pinjaman, melainkan pembelian suatu aset atau piutang. Hukumnya adalah jual atau beli. Yang tiga adalah pinjaman bank melibatkan kedua belah pihak, sedangkan anjak piutang melibatkan 3 pihak. Jadi bagaimana sih sebenarnya cara kerja anjak piutang itu? Yang pertama tentunya ada barang atau jasa yang sudah diserahkan oleh perusahaan kita ke klien dan memberikan invoice dengan termin tertentu. Nah, invoice itulah yang akan kita jual ke perusahaan pendanaan dengan sejumlah diskon, tergantung dengan pemberi dana. Pihak pemberi dana akan membeli piutang itu dan akan memproses pembayaran sebanyak 70 hingga 80% ke perusahaan. Klien dapat melakukan pembayaran piutang ke perusahaan pendanaan, dan setelah itu, setelah pendanaan menerima pembayaran dari klien, maka mereka akan mentransfer sisa 20-30% ke penjual piutangnya. Demikianlah beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam efisiensi arus kas pada saat pandemi dan PPKM. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa di-subscribe serta dibagikan channel ini kepada teman-teman lain yang membutuhkan. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.